Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izul dan teman-teman semua, saya membuat rekaman untuk menunjukkan revisi yang saya minta terhadap file laporan PKL yang sudah Izul kirimkan ke saya. Yang pertama di bagian cover, nanti silahkan Izul cek. Ini masalah estetika ya. Jadi apakah Izul masih akan mempertahankan tulisan judul seperti ini atau seperti yang saya usulkan di tulisan berwarna biru ini? Bagi saya, apa yang saya usulkan ini lebih enak dipandang dan juga jelas dalam mengarahkan pembaca untuk mengetahui tujuan dan masalah di baris satu ini. Metode yang akan digunakan, bahkan terlihat di sini kombinasinya ya. Ada dua metode dan langsung menunjukkan lokasi penelitian ada di baris ketiga. Menurut saya juga apa yang saya usulkan ini lebih enak dipandang daripada tulisan judul yang sudah Izul tuliskan. Nanti silahkan dipikirkan ya. Selanjutnya, ya ini turun error ke bawah karena tadi saya menambahkan judul ya Izul ya. Jadi silahkan diperbaiki. Daftar isi nanti silahkan juga langsung dibuat ya Izul ya. Nah, terkait daftar isi berarti ini ada hubungannya dengan penggunaan style. Sebenarnya Izul sudah mencoba menggunakan style ya. Terlihat di sebelah kiri sini ya muncul ini daftar penggunaan style. Cuma nanti ini masih perlu dicek pada bagian bab 1 ini kok nama babnya itu tidak muncul ya. Kenapa ini? Itu nanti perlu dicek lagi antara penulisannya dengan penggunaan stylenya. Kemudian lagi yang nanti perlu dicek adalah di sini. Ya, ini mengapa tabel 3 muncul pada daftar header di sini ya, pada daftar heading. Nah, ini nggak boleh karena kalau di sini muncul maka nanti di daftar isi juga muncul. Nanti tolong dicek ulang ya Izul ya. Selanjutnya lagi, ya ini sebenarnya Izul sudah menggunakan style begitu ya, terlihat di sini. Nah, ini nanti ada typo ya pada tulisan gambar 4 ya Izul ya. Masuk ke inti bab 1 Izul. Kita lihat saja. Nah, yang sudah saya beri komentar, yang pertama ini masalah kesalahan typo ya Izul. Harusnya karena ini bahasa asing maka harus di format italic. Kemudian lagi di bagian bawah sini Izul, saya mencoba memberikan rekomendasi kalimat yang lebih baik dengan apa yang saya tulis dengan tulisan berwarna merah ini, dan yang menurut saya kurang baik adalah kalimat yang saya beri coret di sini ya Izul. Nanti tolong dicek ulang dan mohon dipertimbangkan kembali ya. Selanjutnya Izul, ini saya lompati karena ada pada bagian kalimat yang sudah saya coret. Selanjutnya di sini Izul, membuat tabel itu harus tabel yang memang dibuat langsung ya. Jadi pakai insert tabel begitu, jangan berupa gambar capture. Ya, Izul. Tabelnya tolong dibuat ulang. Kemudian di sini ada kolom yang diberi warna biru ataupun kuning nih ya.
Nah, tetapi pada kalimat narasinya itu tidak ada penjelasan apa arti sel yang diberi warna biru dan diberi warna kuning ini. Nah, ini nggak boleh itu, ya. Harus ada narasinya yang menjelaskan apa arti warna tersebut. Jangan-jangan penting kan begitu. Kemudian lagi ada hal yang menurut saya perlu dijelaskan pada eh, tabel dari tabel pada naskah. Saya ulangi, ada hal lain yang perlu dijelaskan pada tabel, ya. Contoh misalkan ini angka 2,57 ini didapatkan dari mana, ya. Itu kan ketika orang awam yang membaca tabel ini, yang belum pernah mempelajari masalah produksi, ya, itu kan bingung ini ketika membaca. Ini dari angka-angka seperti ini mendapatkan angka 2,57 dari mana? Itu perlu dijelaskan terlebih dahulu. Sama juga ini sebenarnya, ya, angka 15 ini. Ya, dari mana ini angka 15? Atau bahkan ini angka 19, ya. Target 100% itu dari mana? Apakah data target ini merupakan target yang dibebankan oleh perusahaan atau seperti apa? Ini harus ada penjelasannya, ya. Nah, terus di sini juga nih ada angka 12. Ini artinya apa? Dari mana angka tersebut? Apakah misalkan ini targetnya, ya, target 100%, target 80%, ini berupa target, sementara ini adalah data kinerja, apakah seperti itu? Ya, si Rubina ini hanya mampu menghasilkan produk sebesar 22, Evita hanya mampu menghasilkan produk 12 selama 30 menit pengamatan. Apakah seperti itu atau eh, itu menjelaskan makna yang lain? Nah, itu perlu dituliskan di kalimat kita di sini sehingga orang awam yang membaca itu bisa paham. Oh, ini arti angka pada tabel-tabel ini itu seperti apa. Gitu ya, Izul, ya. Selanjutnya lagi ini, nah, Izul kan di sini menuliskan tabel di atas. Ini nggak boleh, Izul. Tidak boleh menuliskan kalimat berupa tabel di atas seperti ini nggak boleh. Tapi di sini langsung dituliskan saja. Kan ini maksudnya tabel 2 begitu, ya. Berdasarkan tabel 2, nah, kalimat seterusnya apa, ya. Tidak boleh menuliskan di atas, tapi panggil saja nama tabel atau nama gambarnya. Begitu ya, Izul, ya. Nah, di sini, ya. Ini saya bingung dengan kalimat yang Izul gunakan. Mengapa ada dua kata hubung ini eh, berada di awal kalimat, ya. Sama persis di sini. Serta terkadang bla 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 di sini, serta adanya tekanan bla bla bla, ya. Tolong dalam membuat kalimatnya itu bisa enak dibaca sehingga orang orang yang baca juga ya tahu apa sih maknanya. Nah, ini juga ada typo, ya, di sini. Nah, pada tabel 3 ini. Nah, ini tabel 3 ini kalau kita cek tadi saya bahas, ya. Nah, ini berarti ada penggunaan header yang salah ini. Tuh kan, betul ya. Ketika diklik ini kan langsung muncul sini. Ini berarti menggunakan header. Nah, tapi header ini tidak tepat, ya. Harusnya tidak menggunakan style header. Nah, di sini kesalahannya itu seperti pada tabel 2 tadi, ya, Izul, ya. Cek komentar saya dan di sini ada kesalahan yang sama seperti tabel 2. Sama persis, begitupun masalah angka-angka, ya, di sini, ya, Izul.
Itu perlu dijelaskan ulang, sehingga sebelum Izul membuat sebuah kalimat kesimpulan seperti ini, ya, ini kan kalimat kesimpulan yang berasal dari angka di sini nih, kelihatan angkanya 57, ya. Nah, orang yang membaca juga paham apa artinya angka 6 dan seterusnya. Tadi sudah saya jelaskan di tabel 2 ya. Di sini kesalahannya sama persis. Gitu ya. Kalau di sini Izul, ini maksudnya ya ini. Nah, ini huruf M ini tidak perlu huruf besar. Ini huruf K dan F-nya juga tidak perlu huruf besar. Gitu ya. Baik, setelah saya baca, untuk sementara mungkin nanti saya minta Izul melakukan revisi dulu pada subbab latar belakang masalah. Setelah direvisi nanti akan saya cek ulang dan saya beri masukan terkait dengan alur cerita permasalahan yang ada di subbab ini. Nanti seperti yang sudah sering saya bilang, jangan sampai alur ceritanya itu tidak mengalir dari hulu ke hilir, tapi kayak ada bulak-baliknya. Ya. Kalau ceritanya itu bulak-balik sudah menjelang akhir, tiba-tiba balik lagi ke awal gitu kan. Ceritanya itu seperti melompat-lompat, nggak enak nanti dibacanya. Ya, setelah direvisi nanti akan saya koreksi ulang mengenai alur ceritanya. Di rumusan masalah menurut saya sudah cukup baik, hanya di sini ada typo ya Izul ya. Nah, ini tolong peduli ketika ada typo-typo seperti ini ya, Izul. Tujuan juga menurut saya sudah cukup baik ya. Eh, Nah, di manfaat juga sudah cukup baik, hanya di sini juga ada typo ya Izul ya. Nanti tolong diperbaiki. Batasan masalah sementara sudah bisa saya terima, hanya nanti perlu saya cek ulang untuk kesesuaiannya antara batasan masalah dengan alur cerita di latar belakang masalah ya. Nah, cuman sementara ini koreksi saya di sini, ini kan batasan masalahnya hanya ada satu saja, maka tidak perlu diberi list seperti ini ya. Kalau diberi list numbering begini, itu kalau eh, daftarnya ini lebih dari satu, dibuat kalimat langsung saja di sini ya. Itu koreksi saya sementara. Nah, kalau di sini ini nggak enak dilihatnya saja Izul. Kan penjelasannya ada di bawah ya. Maka tulisan bab 5 dan seterusnya ini di enter saja biar turun ke halaman berikutnya ini ya. Oh iya, ini masalah page numbernya ternyata keliru ya Izul. Mohon dicek panduan lagi. Ini kan harusnya berada di kanan atas ya. Kecuali pada halaman yang ada judulnya. Kayak bab 1, daftar isi, itu baru di tengah bawah. Selain itu berada di kanan atas page number-nya. Ya. Bab 2 nanti silahkan diteruskan, diisi. Bab 3 nanti hanya koreksi typo-typo saja. Ya, contohnya misalkan ini ya, typo. Nah, ini juga nih, lihat nih Izul. Typo berikutnya, mengapa ini gambar satu lagi? Padahal di atas kan sudah ada gambar satu ya. Ya gitu. Nah, nanti tolong dicek ya, diperbaiki. Terus nanti nah ini bab 4 ini yang lebih penting lagi, silahkan nanti segera ditambahkan untuk saya koreksi lebih lanjut. Sekarang yang penting, nah daftar pustaka. Koreksi saya di sini, ya oke lah. Tapi ini sebaiknya nanti jangan disingkat ya, kecuali nama jurnalnya memang disingkat seperti itu. Biasanya kan ini tidak disingkat ya Izul.
Baik, saya coba cek ya. Pengukuran beban kerja mental, oke. Venivian Uslianti Rahmawati. Ya, nah betul seperti ini. Jadi membuat daftar pustaka itu harus peduli dengan melengkapi semua kolom-kolom yang ditanyakan oleh Mendeley ya, sehingga mudah untuk kita telusuri ulang. Ini juga nama ini karena pakai Mendeley, maka saya tidak ragu adanya ketidaksinkronan antara sitasi dengan daftar pustaka. Ini kalau pakai Mendeley nggak mungkin lagi ada seperti itu, ya. Nah, mungkin di sini saja ini koleksinya. Ini DOI ini mungkin kurang lengkap ya Izul. Ini kalau saya search, nah masuknya kan ke halaman pencarian. Harusnya kalau ini dikopas di URL di browser, ya di bagian address, ini harusnya langsung merujuk ke jurnalnya seperti ini. Ya, nah ini maka koreksiannya mungkin di depan ini silahkan dilengkapi dengan HTTP gitu ya. Tambahin HTTP titik 2 dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja Izul koreksi dari saya. Semoga video rekaman ini membantu Izul untuk mengetahui dengan lebih jelas apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Demikian, terima kasih Izul. Saya tunggu kiriman revisian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.